Bagaimana kemampuan Huo Yuhao tidak membuat mereka takut? Mereka tidak takut pada Tang Wu di panggung kompetisi, mereka takut pada 5 master jiwa jahat yang tangguh di bawah arena, yang hanya berdiri di sana dengan ketakutan. Mereka tidak lagi menutupi aura mereka, seorang guru jiwa jahat yang masih sangat muda sudah sangat mengerikan, dia telah mengalahkan dan membunuh gadis itu, yang memiliki jiwa bela diri malaikat dan memiliki elemen suci, dan menelannya seluruhnya. Jika itu masalahnya, lalu kemampuan macam apa yang dimiliki oleh para master jiwa jahat yang lebih kuat ini? Huo Yuhao mengangguk pada Yulin dan berkata, karena saya menang, tolong beri saya hadiahnya, ketua juri. Bayangan muncul satu demi satu di samping Huo Yuhao. Wakil pendiri Gereja Roh Kudus telah membawa keempat tetuanya ke panggung kompetisi. Wakil pendiri menatap Ye Yulin dengan tatapan sinis. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi aura yang muncul dari tubuhnya menyebabkan Ye Yulin mundur ketakutan. Dou Luo Transcendent. Dia sebenarnya adalah Dou Luo Transcendent. Dia adalah Dou Luo Transcendent yang jahat. Nangong Wan sangat senang dan puas saat ini. Ia meninggikan suaranya dan berkata, kejuaraan turnamen rekayasa jiwa elit Kota Radiant adalah milik Aliansi Dusquater. Mulai saat ini dan seterusnya, taruhan kita sudah selesai. An Litong, Changguan Wei, apalagi yang ingin kau katakan? Para tetua dari 2 organisasi bawah tanah lainnya sudah berdiri pada saat ini. Seorang Litong berwajah hitam, dan dia ingin membalas, tapi dia akhirnya menahan diri saat dia mengamati 5 master jiwa jahat yang perkasa di panggung kompetisi. Dia menggelengkan kepalanya dengan kesakitan, wajah mungil Changguan Wei tampak sedikit kendur dan matanya penuh dengan penderitaan. Kematian Ye Gui merupakan pukulan berat baginya. Nangong Wan berkata dengan bangga, baiklah, karena tidak ada hal lain yang ingin kamu katakan, maka kita akan melanjutkan sesuai dengan peraturan turnamen. Datanglah ke markas besar Aliansi Dusquater besok, dan kita akan melakukan diskusi lanjutan secara menyeluruh. Seorang Litong mendengus dingin sebelum dia berbalik dan membawa rombongannya pergi. Wajah Changguan Wei tiba-tiba menjadi penuh dendam saat dia melotot penuh kebencian ke arah Huo Yuhao, sebelum dia juga berbalik dan pergi. Turnamen telah berakhir, diakhiri dengan cara yang sangat mengejutkan dan menakjubkan, dan para bangsawan, penonton, dan bahkan para penjudi yang telah memenangkan sejumlah uang segera bangkit dan menghilang dengan cepat. Satu demi satu. Mereka benar-benar tidak ingin melihat iblis mengerikan itu tersembunyi di balik alat jiwanya yang berbentuk manusia. Ya, Huo Yuhao tidak berbeda dengan iblis di mata mereka saat ini. Hadiah Huo Yuhao diletakkan satu persatu di depannya, logam langka ditempatkan di depannya, ton demi ton, dan kemudian ada alat jiwa kelas 9 yang tidak dapat diatasi, Sunmon Divine Needle. Sunmon Divine Needle sebenarnya adalah 2 alat jiwa berbentuk cincin, yang satu lebih besar dari yang lain. Cincin pertama berdiameter sekitar 1,5 meter, sedangkan cincin yang lebih kecil berdiameter sekitar 1 meter. Yang lebih besar berwarna emas, dan yang lebih kecil berwarna perak. Pola-pola canggih terukir di seluruh permukaannya, dan bahkan Huo Yuhao merasa sedikit pusing hanya dengan melihatnya, meskipun ia dapat dianggap sebagai insinyur jiwa kelas 7. Ye Yulin menghela nafas dan memberikan Sunmon Divine Needle kepada Huo Yuhao. Dia merendahkan suaranya dan berkata, kamu harus memiliki setidaknya 8 cincin jiwa sebelum kamu dapat menggunakannya. Jika tidak, kamu tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali, dan kamu bahkan tidak akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk mendukungnya. Jangan mencoba merusak dan meniru alat jiwaku, karena itu akan merobek tubuhmu menjadi jutaan keping. Itu saja, Ye Yulin berhenti setelah ini. Starsky Douluo pada akhirnya tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dan bertanya, saya cukup tertarik dengan struktur alat jiwa berbentuk manusia Anda. Jika Anda mau, Anda bisa menjual cetak birunya kepada saya. Harganya bisa dinegosiasikan. Ini adalah bagaimana kamu bisa menghubungiku. Dia memberikan kartu kepada Huo Yuhao saat dia berbicara, oke. Huo Yuhao tidak berkata apa-apa lagi dan mengambil kartu itu. Hichaito telah tiba di samping Huo Yuhao, dan bahunya menyentuh bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao berbalik dan meliriknya, dan senyum tipis muncul di wajah Hichaito. 5 master jiwa jahat yang perkasa telah menutup setiap kemungkinan jalan keluar di samping mereka saat ini, dan setiap master jiwa jahat memiliki senyum puas di wajah mereka selain wakil pendiri, yang ekspresi wajahnya ditutupi. Huo Yuhao juga tersenyum, kecuali senyumannya tersembunyi di dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia.
Sudah hampir waktunya, di dalam gudang bawah tanah, ledakan, pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Namun, istana bawah tanah yang diperkuat tidak terlalu berguncang. Beberapa logam langka yang berada di dekat gerbang pertama gudang tersebar di tanah, memicu beberapa sinar jiwa yang ditembakkan secara acak. Su Guozong menghilangkan asap di depannya dengan ekspresi muram di wajahnya. Sinar jiwa diblokir oleh penghalang tak terlihat 1 meter dari tubuhnya. Sistem pertahanan gudang bawah tanah dibangun dengan sangat sempurna, sedemikian rupa sehingga mereka membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghancurkan berbagai jebakan sebelum mereka dapat mencoba mendobrak gerbang utama lantai pertama. Tak sulit membayangkan berapa banyak kerugian yang telah mereka alami, dan perbaikannya juga akan menghabiskan banyak uang dan waktu. Tapi Su Guozong tidak punya pilihan, karena dia harus memasuki gudang bawah tanah secepat mungkin agar dia bisa mencatat dan menghitung kerugiannya. Selain itu, tidak ada orang lain yang mengetahui tentang episode ini, mereka harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga rahasia ini. Jika tidak akan terlalu sulit bagi putra mahkota Su Tianran untuk memaksulkannya. Dia akan berada dalam masalah besar jika itu terjadi. Sinar jiwa yang kuat muncul dari belakang punggung Su Guozong dengan tendangan keras, dan insinyur jiwanya menghancurkan semua alat jiwa di lantai. Salah satu insinyur jiwa kelas 8 berkata, sepertinya jebakan dan mekanisme pertahanannya baik-baik saja. Mereka masih dapat dipicu, yang berarti masih beroperasi. Biarkan saya mengintai terlebih dahulu, tuanku. Warna kulit Su Guozong menjadi sedikit lebih baik saat menunjukkan kesetiaan bawahannya. Dia mengangguk lembut dan berkata, hati-hati. Ya. Insinyur jiwa kelas 8 masuk ke gudang secara rutin dan mudah saat dia dengan cepat memeriksa situasi di lantai pertama. Suaranya dengan cepat terdengar dari kejauhan, tuanku, tidak ada yang dicuri dari lantai pertama, tapi gerbang menuju lantai 2 telah dihancurkan. Semua jebakan dan mekanisme pertahanan masih utuh, dan sepertinya tidak terpicu. Seseorang yang akrab dengan tempat kita telah melakukan ini. Su Guozong memimpin rombongannya maju, menghindari berbagai jebakan saat mereka dengan cepat maju ke gerbang menuju lantai 2. Dia melihat debu dan pecahan logam berserakan di tanah, dan membungkuk serta menjepit beberapa di jarinya untuk melihatnya. Su Guozong adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, jadi tidak sulit membayangkan betapa akrabnya dia dengan metal. Ekspresinya dengan cepat berubah ketika dia bergumam, partikel-partikel ini telah kehilangan semua elemen logamnya, seolah-olah itu hanya debu. Bagaimana mungkin? Gerbang ini terbuat dari lebih dari 10 logam campuran yang berbeda, dan gerbang itu sendiri memiliki pelindung jiwa. Menghancurkannya seharusnya memicu alam. Bagaimana para penyusup melakukan ini? Li Chong adalah tikus tanahnya, dia memiliki penilaian yang jelas di kepalanya. Li Chong tidak terlihat dimanapun, sementara jebakan dan mekanisme pertahanan di luar belum terpicu, dan hanya pengaturan dan mekanisme tertentu yang telah dihancurkan hingga ke dalam. Ini tidak mungkin terjadi kecuali para penyusup mengetahui tempat ini, jadi Li Chong adalah tersangka utama, dia memenuhi syarat, dan dia juga telah berjaga-jaga sebelum ini. Ekspresi dendam terlihat di mata Su Guozong saat dia merendahkan suaranya dan berkata, ke lantai 2. Lantai 2 adalah tempat penyimpanan logam paling berharga. Saat ini, Su Guozong tidak lagi khawatir. Pada akhirnya, sebagian besar logam langka sangat padat dan berat, sehingga pencuri tidak dapat mengambil sebanyak itu meskipun mereka memiliki alat jiwa tipe penyimpanan untuk transportasi. Kerugian ini tidak akan terlalu berarti bagi gudang raksasa tersebut, dibandingkan dengan persediaan yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun. Su Guozong yakin dengan kemampuannya untuk merahasiakan kejadian ini jika mereka tidak kehilangan terlalu banyak, namun, wajah Su Guozong dengan cepat berubah menjadi gelap dan suram ketika mereka memasuki lantai 2. Tumpukan logam langka yang awalnya tersusun rapi telah menghilang dalam potongan yang sangat besar, dan perkiraan kerugiannya mencapai tingkat yang mengerikan bahkan sebelum dia hanya berada 10 meter di dalamnya. Bajingan! Dia pasti merencanakan ini. Dia mencuri logam paling berharga. Wajah Su Guozong begitu muram hingga emosinya seolah menetes ke wajahnya, warna wajahnya berubah beberapa tingkat menjadi lebih hitam semakin dalam dia pergi. Kerugiannya jauh lebih besar dari perkiraan awalnya, dan saat ini kerugian tersebut tidak dapat diukur dengan uang. Hal ini terutama terjadi karena beberapa logam langka telah hilang sama sekali.
Di antaranya adalah Diamond Essence Gold, mereka bahkan tidak memiliki 1 ton pun di gudang ini, dan sekarang tidak ada setitik pun yang tersisa, dan itu hanya satu contoh, oh tidak. Tuanku, gerbang lantai 3 telah dibuka. Salah satu suara bawahannya terdengar dari jauh. Su Guozhong tiba-tiba merasa sedikit pusing, dan dia hampir pingsan. Gerbang lantai 3 sudah dibuka? Perasaan yang sangat tidak menyenangkan dengan cepat muncul dari hatinya. Su Guozhong dengan cepat membawa bawahannya ke gerbang menuju lantai 3. Gerbang ini dirobohkan dengan cara yang sama seperti gerbang lantai 2 dihancurkan, pintu yang keras telah diubah menjadi debu dan kehampaan. Apa yang membantunya sedikit rileks adalah bahwa alat jiwa yang hilang dari ruang penyimpanan yang sangat besar dan luas di lantai 3 tidak begitu jelas. Curi mereka. Curi mereka, bajingan. Kamu hebat sekali, Kenapa kamu tidak mengambil semuanya? Su Guozhong berteriak histeris. Alat jiwa tipe penyimpanan memiliki batasan volume yang dapat ditampungnya. Tetapi logam langka yang dicuri masih membuatnya sakit hati. Periksa dan lihat apakah ada sesuatu yang hilang di lantai 3. Suara gemetar bawahannya dengan cepat terdengar kembali ke telinganya, Yang Mulia. Semua botol susu tersegel dan peluru meriam jiwa stasioner kelas 5 ke atas telah dicuri. Air mancur darah segar keluar dari mulut Su Guozhong, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Kejam. Li Chong, bajingan itu, terlalu tidak manusiawi. Dia sebenarnya. Tepat pada saat itu, mata Su Guozhong tiba-tiba melayang tanpa sadar ke arah tertentu, karena cahaya merah samar sepertinya datang dari sana. Lampu merah meluas dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama sebelum peluru meriam yang tidak bergerak menumpuk seperti gunung di bawahnya ditutupi dengan lapisan lampu merah. Su Guozhong adalah seorang insinyur jiwa kelas 9, dan dia dengan cepat memahami apa itu lampu merah ketika pandangan putus asa melintas di matanya. Dia bergumam pelan, bom yang bisa meledak tepat waktu, lampu merah melonjak ke langit. Terima kasih atas kontribusimu pada aliansi kami, Tang Wu. Ini milikmu. Aliansi Duswater menempatkan hadiah di depan Huo Yuhao. Termasuk cangkang meriam jiwa stasioner kelas 9, Huo Yuhao mengantongi segalanya tanpa bersikap sopan sama sekali. Hadiah ini adalah salah satu tujuan terpentingnya di turnamen ini. Terima kasih, Tuan. Jika tidak ada hal lain, kami permisi dulu. Huo Yuhao masih berada di dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia saat ini. Dia mengangkat kaki logamnya dan hendak pergi. Tunggu. Wakil pendiri mengangkat tangannya, dan menghalangi jalan Huo Yuhao dan Hichaito. Huo Yuhao bergumam dengan jelas, ada apa? Kami telah membantumu meraih kejuaraan. Apakah kamu masih tidak membiarkan kami pergi? Wakil pendiri tersenyum tipis dan berkata, tentu saja tidak. Tetapi ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dilihat dari kemampuan Anda tampak seperti master jiwa jahat. Huo Yuhao tidak menanggapi secara langsung. Apa hubungannya dengan kalian? Wakil pendiri tidak bereaksi sama sekali secara emosional karena sikap dingin Huo Yuhao. Dia melanjutkan dengan ramah, tentu saja itu ada hubungannya dengan kita, karena kita sama. Aura yang menanamkan rasa takut yang kuat ke dalam hati Huo Yuhao dan Hichaito langsung muncul dari tubuhnya saat dia berbicara. Cahaya biru keabu-abuan meluas dari belakang punggungnya, dan suara lolongan yang sangat tajam dan melengking terdengar. Cahaya biru keabu-abuan melonjak ke langit dan mengembun menjadi burung phoenix, sementara aura jahat yang menakutkan itu mewarnai langit di atas panggung kompetisi biru keabu-abuan dengan kecepatan luar biasa, aura kejahatan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa kuatnya Huo Yuhao dan Hichaito, mereka merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin dan kaku saat merasakan aura yang terpancar dari tubuh wakil pendiri. Sepertinya roh mereka telah dikurung. Phoenix jahat. Itu sebenarnya adalah Phoenix jahat. Itu adalah jiwa bela diri yang tangguh yang hampir dianggap sebagai kejahatan tertinggi. Wakil pendiri tidak diragukan lagi adalah seorang Douluo transenden. Dan dia mungkin lebih tinggi dari peringkat 95, keempat tetua di belakangnya mundur beberapa langkah. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat dan kekaguman, suara wakil pendiri sangat hangat dan lembut. Dengar, kita satu dan sama. Meskipun aku tidak tahu apa jiwa bela diri jahatmu, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan jika bergabung dengan kami. Ada pesona aneh dalam suaranya, dan suaranya membuat Huo Yuhao merasa jantungnya berdebar kencang. Anda dapat menggunakan kekuatan cahaya untuk melepaskan kemampuan Anda sebagai master jiwa jahat.
Dan saya adalah penggemar berat kemampuan pemanggilan necromantik Anda. Anda adalah putra suci yang selama ini dicari oleh gereja saya, dan kami sangat senang Anda telah datang kepada kami. Bergabunglah dengan kami, dan Anda akan menjadi diktator dunia di masa depan. Tidak semua penonton sudah berangkat pada saat ini. Warga normal yang masih di sini diubah menjadi patung biru keabu-abuan saat cahaya biru keabu-abuan menyinari mereka dari langit. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali, dan sepertinya ada perjuangan melawan roh ketakutan di atas kepala mereka. Huo Yuhao merasa hatinya tenggelam. Gereja Roh Kudus sangat tidak terkendali dan tidak bermoral. Apa maksudnya? Itu berarti mereka memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan mereka. Pada saat itulah mata wakil pendiri tiba-tiba beralih ke kota, seolah dia merasakan sesuatu. Pada saat berikutnya, semua orang mulai merasakan bumi bergetar pelan di bawah kaki mereka. Penatua Xuan juga merasakan ini. Bahkan dari jarak yang agak jauh. Dia berbalik kaget, dan dia satu langkah lebih awal dari wakil pendiri untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, persepsinya berbeda dengan persepsi wakil pendiri Gereja Roh Kudus. Dia jauh lebih sensitif, dan dia tahu bahwa gempa ini datang dari lokasi di mana Huo Yuhao melepaskan sinyal hijau sebelumnya. Apa yang terjadi? Keraguan yang sama muncul di hati setiap orang. Wakil pendiri melonjak ke langit dan berubah menjadi proyeksi cahaya biru keabu-abuan saat dia melayang di udara. Dia bergerak terlalu cepat, dan membawa pancaran cahaya biru keabu-abuan yang tersebar di langit bersamanya. Wakil pendiri menatap kota radian dari ketinggian 1000 meter di langit. Matanya yang awalnya tenang dan tenang berubah dalam sekejap, dan pupil matanya menjadi setipis ujung jarum saat dia menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Sesuatu sedang terjadi di salah satu sudut kota radian. Tidak ada peringatan sama sekali karena sejumlah besar bangunan dan bangunan tiba-tiba runtuh dan tenggelam, sementara batu dan kerikil terlempar ke langit dari tempat tanah runtuh ke dalam. Bumi besar bergemuruh dengan ganas pada saat berikutnya. Tanah yang telah tenggelam kini mulai naik dengan kecepatan kilat, dan awan jamur raksasa disertai kekuatan ledakan yang tak tertandingi melonjak ke langit. Wakil pendiri sedang menonton dari ketinggian 1000 meter, tapi dia masih terkena dampak pemandangan mengerikan ini. Dia langsung jatuh, dan berbaring di tanah. Bum, 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 bumi mengerang dan bergemuruh. Segalanya bergetar, dan sepertinya neraka sendiri telah turun ke kota radian pada saat itu juga. Dampak ledakan yang sangat mengerikan melanda sepertiga kota terbesar di benua Eropa dalam sekejap mata, dan gelombang kejut yang hebat mengguncang seluruh kota. Bertonton kerikil dan debu beterbangan ke segala arah saat jutaan pecahan dan serpihan melayang ke langit. Tanah dan tanah beterbangan di udara saat gelombang kejut yang mengerikan terus melanda kota. Efek ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh peluru meriam jiwa stasioner kelas 9. Keseluruhan kota radian bergetar dan mengerang akibat ledakan tersebut, dan hancur sebelumnya. Ada lebih dari 10 juta orang dari seluruh benua di Radiant City untuk berpartisipasi dan menonton turnamen. Masih banyak lagi yang berkumpul di pinggiran barat, semuanya menunggu hasil turnamen rekayasa jiwa elit kota radian. Namun, sepertiga dari kota radian telah runtuh. Berapa banyak nyawa yang akan direnggut oleh gelombang kejut yang menakutkan itu? Langit gelap dan suram di benua Douluo pada hari ini, dan dunia berubah. Huo Yuhao adalah pelakunya, tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa tindakannya akan mengarah pada sesuatu yang sangat mengerikan. Tidak ada warna di wajah Huo Yuhao saat ini. Dia tidak berani membawa Hichaito dan dirinya ke dalam demi planet spektralnya karena ledakan membatu yang menyerupai kiamat sepertinya menghancurkan ruang heterogen di sekitar mereka menjadi berkeping-keping. Bayangan kuning muncul di belakang Huo Yuhao dan Hichaito di tengah badai batu dan kerikil dan mengangkat mereka, satu orang di masing-masing tangan. Ketiganya menghilang tanpa jejak di tengah beberapa kerlip cahaya. Kalian melakukan ini. Suara berat Elder Xuan terdengar di samping telinga Huo Yuhao. Huo Yuhao masih berada di dalam alat jiwanya yang berbentuk manusia, tapi tanpa sadar dia menganggukkan kepalanya. Pembantaian yang luar biasa. Suara tua Elder Xuan dipenuhi dengan kesedihan dan keheranan. Dia merendahkan suaranya dan berkata, jangan pernah membicarakan hal ini kepada siapapun. Apakah kamu mengerti? Ya. Suara Huo Yuhao bergetar ketika penderitaan yang tak terlukiskan muncul dari hatinya. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi.
sehingga dia akan memicu ledakan yang sangat mengerikan hingga hampir menyapu bersih keseluruhan kota Radian. Huo Yuhao secara alami memahami rasa sakit dalam suara Penatua Xuan. Ledakan seperti ini akan merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya, dan masih banyak lagi yang perlahan-lahan menyelinap ke dalam kehampaan. Ini benar-benar sebuah pembantaian. Jumlah korban tewas setidaknya bisa mencapai puluhan ribu, dan dia, prajurit terhebat, adalah pelaku dan pembunuhnya. Bibir Huo Yuhao menempel erat satu sama lain saat Penatua Xuan dengan cepat membawanya pergi seolah-olah itu adalah boneka kain. Grand Final turnamen Master Jiwa Pemuda Continental Elite sama sekali tidak ada artinya saat ini. Tapi ada satu hal yang telah dicapai Huo Yuhao. Ledakan besar ini, yang oleh generasi selanjutnya dikenal sebagai Hari Kegelapan dan Kehancuran, telah benar-benar menunda rencana Kekaisaran Matahari Bulan untuk menyerang benua Douluo. Huo Yuhao, seorang prajurit terhebat, telah mencapai tingkat kehancuran yang tak tertandingi sepanjang sejarah manusia. Huo Yuhao akan dikenal sebagai mata Asura di masa depan, dan Asura, dalam namanya berasal dari ledakan yang mengerikan ini. Anggota lain dari sekte Tang yang telah membantu mencapai prestasi ini juga gemetar di dalam. Saat ini, wajah mereka semua pucat pasi saat mereka bersujud di tanah dan merasakan dampak topan batu dan pasir. Mereka merasakan rintihan bumi, dan tak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Bumi terbelah di tempat lain, dan alat jiwa raksasa yang aneh muncul dari tanah, satu demi satu. Tubuh Douluo, Dubusi, memimpin Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan mereka menatap dengan rahang kendur dan mata terbelalak ke arah awan jamur yang menjulang di atas kota Radian. Mereka sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Faktanya, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Apakah Akademi Shrek melakukan itu? Su Jiujiu menatap awan jamur yang menjulang di langit dengan mata lesu. Dia bisa merasakan tanah masih bergetar hebat di tempat mereka berada, beberapa kilometer jauhnya dari ledakan, dan matanya yang indah dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan saat ini. Mata Weina juga kosong karena keheranan saat dia bergumam pelan, ini, apa yang meledak, bisa mengakibatkan hal seperti itu? Berapa banyak orang yang akan mati? Dubusi juga sama terkejutnya. Aku akan mengakui jika Akademi Shrek benar-benar melakukan ini. Sepertinya yang bisa kita lakukan hanyalah trik ruang tamu jika dibandingkan. Ketiga perusahaan mereka mewakili musuh terbesar Kekaisaran Matahari Bulan di kota Radian saat ini. Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi memiliki rencana cadangan, dan mereka telah menggunakan alat jiwa pengeboran tanah yang telah mereka teliti secara khusus untuk melarikan diri dari kota Radian di bawah front timur. Pasukan Kekaisaran Matahari Bulan pada akhirnya tidak dapat menghentikan mereka. Namun, tidak dalam mimpi terliar mereka berharap untuk melihat pemandangan yang begitu menakjubkan, sekaligus sangat apokaliptik. Kurang dari 10% struktur yang diperkuat di Istana Kekaisaran Matahari Bulan telah runtuh. Untungnya, Istana Kekaisaran terletak di pusat kota, dan tidak mencakup sepertiga wilayah yang telah dimusnahkan. Tidak ada warna di wajah Su Tianran saat Zhu Zi menggendongnya di punggungnya dan menggeliat keluar dari bawah tumpukan puing. Dia menatap awan jamur raksasa di kejauhan, dan segala sesuatu yang telah hancur di sekitar mereka. Matanya menjadi kendur dan tak bernyawa. Tepat pada saat itu, bayangan demi bayangan berkumpul di langit. Tawa hangat terdengar, dan bahkan guru kekaisaran yang misterius pun pernah bergabung dengan mereka pada suatu saat. Para penguasa jiwa jahat gereja Roh Kudus dan aura jahat mereka membubung ke langit. Satu demi satu, kehancuran adalah malapetaka bagi orang normal, tapi bagi mereka, itu adalah kesempatan yang mereka impikan. Ada begitu banyak kebencian, dan semangatnya sangat kuat. Hahaha, perusahaan Akademi Shrek mulai bergerak setelah keheranan sementara mereka. Wajah Elder Xuan suram saat dia membawa semua orang dan berlari menuju Cakrawala. Sebagian besar orang kuat di Akademi Shrek tidak tahu apa yang terjadi, dan tidak ada yang tahu mengapa kejadian ini terjadi. Sejumlah orang, termasuk Zhang Lexuan, samar-samar dapat menebak bahwa Sekte Tang telah mengkatalisasi dan menyebabkan episode apokaliptik itu dengan cara tertentu. Wang Dong'er, Wang Qiu'er, dan Xiao Xiao adalah orang yang paling jelas tentang keseluruhan proses. Merekalah yang memasang bom peledak berjangka waktu. Huo Yuhao sengaja merusak lift dan gerbang lantai pertama sebelum mereka keluar dari gudang bawah tanah, sehingga pemeriksaan yang akan datang akan memakan waktu selama mungkin. Semuanya sudah sesuai perhitungannya.
Dia tidak membuat satu kesalahan pun, dan dia sangat tepat bahkan dengan bom peledak yang diatur waktunya. Satu-satunya hal yang tidak dia prediksi adalah kekuatan dan dampak ledakan terakhir. Bahan peledak berjangka waktu ditempatkan di bawah semua peluru meriam yang tidak bergerak. Setidaknya ada puluhan ribu peluru meriam yang tidak bergerak, mungkin lebih, yang tidak dapat mereka ambil. Tujuan Huo Yuhao sederhana saja, dia ingin menghancurkan gudang bawah tanah. Dan dia ingin ledakan itu menguapkan semua logam langka yang tidak bisa mereka ambil, bersama dengan semua peralatan jiwa tingkat rendah. Dengan begitu, rencana invasi Kekaisaran Matahari Bulan akan tertunda karena kerugian yang sangat besar. Menurut perkiraan Huo Yuhao terhadap peluru meriam yang tidak bergerak, dampak ledakan hanya akan menyebar sejauh 1 km karena ledakannya berada 100 meter di bawah permukaan. Ledakan tersebut akan memicu gempa bumi yang sangat besar, dan aula kebajikan terkemuka akan mengambil kekuatan penuh dari bencana ini, karena lokasinya tepat di sebelahnya. Kekaisaran Matahari Bulan akan menderita kerugian yang tak terbayangkan jika gudang bawah tanah dan aula kebajikan terkemuka ini dihancurkan pada saat yang sama. Dan itu sudah cukup baginya. Apa yang tidak diketahui Huo Yuhao adalah bahwa ada gudang bawah tanah lain yang digali di bawah aula kebajikan terkemuka. Gudang ini bahkan lebih terlindungi dan dijaga daripada yang mereka temukan, dan total 16 peluru meriam stasioner kelas 9 disimpan di sana. Ledakan yang dia picu membangunkan alat penghancur yang tertidur jauh di bawah tanah. 16 peluru meriam jiwa stasioner kelas 9, selain puluhan ribu peluru meriam jiwa stasioner di bawah kelas 5. Semuanya digabungkan untuk menciptakan bencana ini di dalam kota Radian, hari kehancuran tanpa cahaya. Itu adalah hari yang akan diingat oleh Kekaisaran Matahari Bulan selamanya. Tim Akademi Shrek akhirnya lolos ke Pegunungan Barat. Namun, semua orang merasa kaki mereka menjadi lunak. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang dapat selamat dari inti ledakan yang mengerikan itu. Mari kita istirahat, perintah Penatua Xuan dengan ekspresi hitam di wajahnya. Penatua Xuan masih memegangi Huo Yuhao, yang tampak tak bernyawa seperti zombie di dalam alat jiwanya. Dan dengan cepat menariknya ke satu sisi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, semua orang dari Sekte Tang, kemarilah. Wang Qiuer, Lex Xuan, kemari juga. Semua orang menundukkan kepala dan berjalan dengan cepat ketika mereka mendengar suara serius Penatua Xuan. Individu kuat lainnya dari akademi memiliki pemikiran yang sama. Tidak mungkin. Ledakan di dalam Radiant City sebenarnya disebabkan oleh, tidak ada yang bisa menghentikan pikiran ini membanjiri pikiran mereka, dan mata semua orang menjadi lesu. Penatua Xuan meletakkan alat jiwa Huo Yuhao di tanah. Dia merendahkan suaranya dan berkata, buka dan keluar. Huo Yuhao membuka alat jiwanya yang berbentuk manusia seperti robot dan memperlihatkan wajahnya yang pucat dan mengerikan. Wang Dong'er buru-buru maju dan membantunya. Penatua Xuan menatap Huo Yuhao dan kemudian orang lain di sekitarnya. Wajahnya tampak serius saat dia berkata, siapa yang akan memberitahuku apa yang terjadi? Bicaralah sekarang. Pandangan tak bernyawa di mata Huo Yuhao lenyap, dan matanya menjadi fokus sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dengan tekad dan berkata, saya melakukannya, Penatua Xuan. Sayalah yang mengatur semuanya. Kami menemukan salah satu gudang bawah tanah Kekaisaran Matahari Bulan, dan ada banyak logam langka yang disimpan di dalamnya, bersama dengan inangnya, peralatan jiwa dan peluru meriam jiwa yang tidak bergerak. Saya mengubur bom peledak tepat waktu di bawah peluru meriam yang tidak bergerak. Penatua Xuan menarik napas dingin. Dia sudah menebaknya, tapi dia masih bisa merasakan dampak besar ketika mendengarnya dari mulut Huo Yuhao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Yuhao, Yuhao. Tahukah kamu berapa banyak nyawa yang akan hilang? Berapa banyak warga tak berdosa yang meninggal? Kita harus menjadi penjaga benua, bukan algojo. Kamu, Huo Yuhao menunduk dan mengepalkan tangannya erat-erat. Ini semua salahku, Tetua Xuan. Aku tidak akan mengabaikan tanggung jawabku, dan kamu bisa menghukumku dengan cara apapun yang kamu inginkan. Tapi bisakah kita menyelesaikannya setelah kita meninggalkan Pegunungan Barat? Deteksi spiritualku seharusnya tetap berguna bagi semua orang. Huo Yuhao tidak bisa menerima semua kesalahannya. Penatua Xuan, Wang Dong'er memeluk Huo Yuhao erat-erat, dan terdengar sangat emosional. Kami tidak tahu ini akan terjadi.
Huo Yuhao menemukan gudang bawah tanah itu dengan deteksi spiritualnya, dan dia mempertaruhkan kerusakan pada rohnya sendiri dengan memisahkan avatar spiritualnya hari ini sehingga dia bisa membawa kita ke gudang bawah tanah itu. Meskipun dia berada di sana, dia sendiri berada dalam situasi berbahaya. Dia melakukan semua itu agar kami dapat mengumpulkan cukup banyak logam langka untuk pengembangan sekte Tang dan akademi di masa depan. Di saat yang sama, dia ingin melihat apakah kami dapat mengembalikan kekaisaran matahari bulan dengan cara tertentu sehingga bahwa kita dapat mengganggu rencana invasi mereka di masa depan. Huo Yuhao memimpin kami setelah kami memasuki istana bawah tanah. Dan kami menemukan tempat penyimpanan logam langka. Jumlahnya terlalu banyak di sana, sedemikian rupa sehingga kekaisaran matahari bulan dapat dengan mudah memproduksi peralatan jiwa secara massal untuk perang. Kami masuk lebih dalam ke dalam, sampai kami mencapai lantai 3, tempat peralatan jiwa yang diproduksi berada. Kami mengambil cangkang meriam jiwa stasioner tingkat tinggi dan meninggalkan yang lainnya. Hanya benda itu yang bisa meledak. Huo Yuhao menghitungnya dengan cermat. Tempat itu berada 100 meter di bawah permukaan, dan strukturnya diperkuat dengan luar biasa. Dampak ledakannya tidak akan terlalu besar bahkan jika ledakan dipicu di dalam gudang. Yuhao memperkirakan gempa kecil akan terjadi. Dan permukaannya akan bergetar sedikit hebat, paling banyak. Tujuan utama kami adalah menghancurkan peralatan jiwa yang disimpan di dalam gudang itu, dan akan sangat bagus jika kekuatan ledakan dapat menghancurkan beberapa logam langka di luar. Pada saat yang sama, suara yang dihasilkan oleh ledakan akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari pinggiran barat, lalu menghukumku juga. Saya mendukung semua yang telah dia lakukan, suara Wang Dong'er tegas dan teguh saat dia menggenggam tangan kanan Huo Yuhao dengan erat. Penderitaan melahirkan keintiman sejati. Dong'er berdiri bersamaku pada saat yang genting ini. Dia tidak takut dengan ledakan yang menakutkan itu, dan dia tidak menegur atau memarahiku sama sekali. Dia mendukungku, keheranan, penderitaan, rasa bersalah, ketidakberdayaan, menyalahkan diri sendiri, dan semua emosi negatif Huo Yuhao lainnya surut secara nyata di hadapan dukungannya yang keras kepala. Kekuatan psikologis dan mentalnya selalu lebih unggul daripada orang kebanyakan, dan kekasihnya berdiri bersamanya di saat seperti ini. Mata Huo Yuhao sudah bertekad, tapi sekarang mulai berkobar dengan ketekunan dan ketabahan yang lebih besar. Wang Qiu'er berjalan keluar dan menatap Penatua Xuan sambil berkata, "Bahkan jika Anda bersikeras menyalahkan seseorang, Huo Yuhao tidak dapat menanggung semua kesalahannya. Dia hanya dalam bentuk spiritualnya pada saat itu, dan dia tidak bisa melakukan apapun. Dong'er, Xiao Xiao, dan aku adalah orang-orang yang memasang bom peledak tepat waktu itu, jadi kami adalah pelakunya. Dan jika memang demikian, biarlah. Segalanya sudah menjadi seperti ini, jadi tidak ada gunanya membicarakannya lagi." Kata-kata Wang Qiu'er menunjukkan ketangguhannya yang tak tergoyahkan, berbeda dengan argumen masuk akal Wang Dong'er. Kepribadiannya tidak berubah sedikit pun, meskipun dia berbicara dengan Penatua Xuan. Xiao Xiao mengangguk dan berkata, "Ya, Qiu'er benar. Kami bertiga adalah pelakunya. Ini tidak ada hubungannya dengan Huo Yuhao. Dia hanya membantu kami menghitung, dan hanya kami bertiga yang dapat melakukan operasi sebenarnya. Kamilah yang membuat keputusan akhir." Huo Yuhao memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, "Kalian tidak perlu membantuku memikul tanggung jawab ini. Kesalahan tetaplah kesalahan, dan sekarang aku memikirkannya, memicu ledakan di gudang itu mungkin memicu ledakan di gudang lain. Bahan peledak itu sepertinya adalah alat jiwa tingkat tinggi yang disimpan di dalam aula kebajikan terkemuka. Seharusnya aku memikirkan hal itu. Lagi pula, ledakan kami sangat dekat dengan aula kebajikan terkemuka. Menghancurkan aula kebajikan terkemuka adalah bagian dari rencana kami, tapi saya terlalu bersemangat untuk mencapai hal itu, dan keinginan untuk sukses menyebabkan bencana ini. Banyak warga yang tidak bersalah mungkin meninggal, terutama karena turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental masih berlangsung. Pasti ada banyak pelancong di kota Radian." Dia mengatupkan bibirnya erat-erat setelah kalimat ini. Meskipun dia tidak menyukai kekaisaran matahari bulan, warga kekaisaran tidak bersalah, dan konsekuensi dari bencana ini tidak terbayangkan. Dia tidak tahu seperti apa jumlah kematian sebenarnya di kota Radian. Emosi Elder Xuan sudah sedikit tenang. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara yang ramah, namun agak berwibawa terdengar,
Elder Xuan, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Yu Hao dan aku adalah orang yang merencanakan semuanya, dan aku adalah kakak senior tertua dari Sekte Tang, jadi akulah yang memiliki keputusan akhir apakah kita akan melakukan sesuatu atau tidak. Melakukan operasi ini. Semua ini tidak akan pernah terjadi jika saya tidak membuat keputusan itu. Saya tidak lagi layak tinggal di halaman dalam, dan saya meminta Akademi mengeluarkan saya sebagai hukuman. Suara Bei tenang, tapi tegas. Wajahnya masih sedikit pucat, tapi dia bisa bergerak sekarang. Bei perlahan berjalan di depan Huo Yuhao dan berdiri di antara dia dan Penatua Yuan. Mata Elder Xuan bersinar saat dia menatap Bei dan menunggu dia melanjutkan.